Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channelku. Hari ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke salah satu taman yang lagi hits di Bandung, yaitu Taman Kiara Arta. Katanya taman ini punya vibes yang nyaman banget, luas dan cocok banget buat santai sore atau foto-foto. Jadi ikuti perjalanan aku ya, let's go. Sekarang aku lagi OTW ke Taman Kiara Arta. Lokasinya ada di daerah Kiara Condong, cukup strategis dan gampang dijangkau. Kalau dari pusat kota Bandung, perjalanan sekitar 15-20 menit, tergantung macet atau tidak. Hari ini cuacanya cerah, jadi kayaknya pas banget buat jalan-jalan outdoor. Sepanjang jalan kita melewati area kota yang cukup ramai. Tapi setelah mendekat ke kawasan Kiara Condong, suasananya mulai lebih tenang. Ngomong-ngomong, taman ini terkenal sebagai tempat nongkrong keluarga, tempat olahraga, sampai spot foto. Karena ada area danau dan juga interaksi Korea Village. Banyak yang bilang kalau sore hari lampu-lampu di sekitar danau nyala dan bikin suasana makin estetik. Kita lihat nanti ya. Sebelum menjadi taman indah seperti sekarang, area Kiara Arta bukanlah ruangan hijau. Berdasarkan catatan media, lahan ini dulunya berfungsi sebagai pemukiman, pabrik, kantor, bengkel, dan bangunan lain. Pada sekitar tahun 2015, pemerintah kota Bandung melakukan penggusuran terhadap bangunan-bangunan itu. Bagian dari rancangan penataan kota. Rencananya, lahan itu akan dijadikan area serapan air taman kota dan juga apartemen rakyat. Tapi pada akhirnya ketika lahan diberikan kepada PT Bandung Investama BII yang bermitra dengan PT Mega Chandra Pura Buana MCP, pengembangannya berubah jadi kawasan yang lebih komprehensif, taman publik dengan elemen komersial dengan hunian. Kiara Arta Park resmi dibuka pada 17 Agustus 2019. Taman ini dikonsep sebagai ruang publik sekaligus ruang rekreasi modern di tengah kota Bandung. Bukan sekedar taman biasa. Luas taman sekitar 2,5 hektar menurut situs resminya. Pengembangnya adalah PT Mega Chandra Pura Buana MCP yang bagian dari jaringan Arta Graha. Dengan konsep yang menggabungkan elemen hijau, air mancur, area tema seperti Korea Village dan fungsi komersial, taman ini dirancang agar bisa menjadi daya tarik wisata sekaligus ruang terbuka kota. Salah satu bagian paling menarik dari Kiara Arta Park adalah Taman Asia Afrika. Taman ini dibuat untuk mengenang Konferensi Asia Afrika 1955 yang pernah diselenggarakan di Bandung, sebuah peristiwa penting dalam sejarah diplomasi dunia pasca kolonial. Di area ini terdapat patung-patung tokoh perwakilan negara yang hadir di konferensi tersebut. Misalnya Ali Sastronidjojo Indonesia, Sir John Kotelawala Sri Lanka, Muhammad Ali Bogra Pakistan, Jawaharlal Nehru India, dan UNU Myanmar. Selain itu ada patung Zhou Enlai Tiongkok dan juga patung Presiden Soekarno serta patung dua tangan yang berjabat sebagai simbol kerjasama antar negara. Di dekat patung-patung itu tersedia plakat biografi dari tiap tokoh plus prasasti yang menjelaskan latar belakang konferensi Asia Afrika. Kenapa konferensi itu diadakan, siapa saja negara peserta, dan makna sejarahnya. Bentuk tata letak taman konon jika dilihat dari atas menyerupai simbol 8 yang menjadi referensi simbolik konferensi Asia Afrika. Jadi taman ini bukan sekedar untuk rekreasi tapi juga edukasi sejarah. Perubahan dari pemukiman padat menuju taman kota bukan tanpa kontroversi.
Karena sebagian besar lahan adalah hasil penggusuran bangunan lama, tentu ada masyarakat yang terkena dampak. Meski begitu, rencana awal kota bangun menetapkan bahwa area ini harus tetap menjadi ruangan publik. Pengembang MCP pun diberi izin untuk membangun elemen komersial dan hunian di sekitar taman, tetapi tetap mempertahankan taman sebagai pusat rekreasi dan publik. Pusat rekreasi dan publik. Menurut penelitian perencanaan kota dari ITENAS, Kiara Arta Park menjadi bagian dari strategi kota untuk memberikan ruang interaksi sosial, sekaligus ruang hijau ramah kota. Taman ini menghadirkan air mancur menarik sebagai salah satu ikon utamanya. Atraksi ini bukan sekedar hiburan. Air mancur bergerak mengikuti musik dan cahaya warna-warni, terutama di malam hari, memberi kesan magis dan simbol elegan dari ruang publik modern. Kemudian ada kampung Korea di dalam kawasan taman. Desainnya sangat instagramable. Gapura tradisional Korea, mural-mural lampion, dan nuansa ala negeri ginseng. Kehadiran kampung Korea ini menambah nilai estetika dan hiburan, membuat taman semakin menarik buat berbagai usia, dari anak-anak yang bermain sampai pengunjung yang suka berfoto. Selain itu, taman juga punya jalur pedestrian, area bermain anak, dan fasilitas olahraga. Jadi tidak hanya taman monumen sejarah, tapi juga taman dinamis yang bisa dipakai banyak orang. Bagi pemerintah Kota Bandung, Kiara Arta Park adalah salah satu investasi ruang publik yang strategis. Lahan seluas 12,9 hektar dikembangkan menjadi kawasan multifungsi, wisata, bisnis, hunian, dan rekreasi publik. Taman ini menjadi titik pertemuan publik, tempat berkumpul, bersantai, belajar sejarah, dan beraktivitas. Sebagai ruang hijau di tempat kota, Kiara Arta membantu menyerap air hujan, mengurangi panas kota, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bandung. Dari sudut sosial, taman ini juga menjadi simbol rekonsiliasi antara ruang modern dan nilai-nilai sejarah.